wala ba'sa bittiba'il muslimi bitasdidil musannati janazata qaribihil kafiri. Tidak apa-apa dengan mengikut orang muslim akan jenazah karibnya muslim yang karib itu kafir. Dia orang muslim, karib awak kafir. Diantarkan jenazahnya ke kubur, anda berada. Gitu. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu, telah merawikan Abu Daud dan lainnya Abu Daud, beliau rawikan itu dari Ali radhiyallahu anhu. Berkata Ali, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka berkata aku, bahwa paman engkau yang sesat sungguh telah mati dia. Abu Talib itu kan paman Nabi. Namuhnya mengaturkan 2 kalimat syahadat. Adik kecil oleh anaknya, iaitu Ali. Kepada paman engkau yang sesat sungguhlah mati dia. Maka berkata dia Nabi, izhab, pergilah, fawarih, kuburkan dia, timbuni dia. Ya, kemudian fawarih, maka kuburkan dia atau timbuni dia. Kena ada mandinya dah, kena ada sembahyang dah. Hah? Ya, paman engkau, tiba dia lihat Pak Nona. Ya nak, tiba dia lihat Pak Nona Abu Talib. Tiba dia Nabi pamannya, karena Abu Talib juga Abdullah sebut bapak. Hah? Dia tak kekarih dah. Tapi dia kecil nak kafir dah. Yang sesat. Abalah nanti Abu Talib tu. Abu Talib tu kan gadang jasono ke kamu. Tu kalau orang ahli sunnah metikatkan mufawad ilallah, itu diserahkan kepada Allah. Tak bisa kita katakan kafir. Wa yukrahul lagtu fil janazati, dimakruhkanlah lagat, heboh, cerita panjang pada jenazah. Jadi kalau orang mati, tak boleh mau tauta di rumah orang mati tu. Niang. Dan ibarat raudah, ada tambahan. Dan ibarat raudah, fil masyi ma'aha, dimakruhkanlah lagat pada berjalan serta jenazah. Di waktu mantagan jenazah ke kubur tuan niang. Dia boleh mau tauta. Dan cerita-cerita dalam urusan agama dunia. Dah lihat. Di ketika mantagan jenazah atau menghadiri jenazah, dia masalah cerita dunia aja cerituan. Bahkan sebenarnya yang sunat, ya dah, adalah berfikir tentang kematian. Kini orang mati, besok awak lego, dan besok kamu tunda. Berfikir sehingga sadar. Dan berfikir pada mati dan barang sesudah mati. Baku buat nanti. Bahawa pedang masar nanti. Pikiran itu. Di waktu mantagan jenazah, itu nak dipikirkan. Tak cerita dunia dia. Dan cerita tentang panah dunia. Dunia kok kam panah kana habis. Akhirat itu akan datang.
persoalan akhirat itu bayangkan. Sehingga sadar, Pak. Nah. Dan sebagai demikian. Kau dia ada banyak cerita orang mati ya. Sambah sepanjang tali baru lo. Menyambah orang. Ya dah. Kamu tu nak kamu bang. Ada sampai cerita nyambah lo. Dan di dalam syarah Muhadzab dari Qis bin Ubad adalah bahwa sahabat radhiyallahu anhum, ada mereka sahabat benci mereka akan mengangkatkan suara dekat jenazah. Boleh perginya tak? Dan dari Hasan bahwa mereka sahabat, ada mereka sahabat mengasihi mereka akan merendahkan suara dekat jenazah. Kok kau ngecek nak lunak. Itu. Tak boleh kerek-kerek. Dan dimakruhkan mengantarkan jenazah atau mengikuti jenazah. Dengan apa diikut? Dengan api. Diantarkan jenazah jo api ke buat. Berkata musannif dan kitab Radah, di mana api itu? Fi majmarah, di tempat pembakaran kemenyan. Aduh tak. Kalau nak dapat cerita je lilin tak sekolah. Ya tak? Je lilin contohnya, jantan je lilin lah. Lihat. Kalau untuk penyerahannya awak menyegerakan mayat di malam kan tak? Ha? Bukan berarti. Tak, kau mengantarkan. Kalau malam ya bapi pak. Kalau hati wantu nak kau. Tak. Dan di dalam syarah Muhadzab dimakruhkanlah mengasap kemenyan di majmarah antara hadapannya jenazah sehingga kubur. Jadi tentu kemayan ke di muka dimakruhkan bukhur, membakar kemayan di dalam majmarah antara hadapan jenazah sehingga kubur. Dan di sisi kubur pun ketika menanamkan. Tak boleh lah dah. Dibakar kumayan di duaan api ketika menanamkan. Tak boleh ya. Sebab tradisi orang Padoa Kapustaro bakar kemayan itu lain lah kaji ni tu. Kau kaji mantan jenazah jo masuk ke jenazah. Nah, biko api jarah bakar kemayan tu nah. Tu lain lah kaji ni tu. Boleh ke tu? Boleh untuk harum-haruman. Sebab makan tak boleh karena orang tafaul dia orang dengan demikian akan tafaul jahat. Ya tak? Kalau japi kau apa? Kan rasa so menginginkan orang mati kau panggang api kau. Tidak. Itu tafaul jahat tidak. Karena demikian tafaul dia orang dengan demikian akan tafaul jahat. Dan di dalam Sunan Abi Daud hal keadaan hadis itu marfu'. Anyo. La tattabi'il janazata bisautin wala narin. Jangan engkau iringi, ikutkan jenazah dengan suara. Tidak pula dengan api. Dan merawikan Baihaqi dari Abi Musa anyo bahwa Nabi telah berwasiat dan Nabi. Wasiat Nabi? Agak. Dia tu. La tattabi'uni. Jangan kamu ikutkan aku dengan pekikan. Tidak pula dengan majmarah. Api yang dijalukan di tempat pembakar kemayan. Wala tajalu. Dan jangan menjadikan kamu antaraku dan antara bumi akan suatu. Yang pakai kasut dalam.
Ya nak. Jangan pakai kasut tu. Peti ya. Ha? Peti. Iyalah. Kalau peti tu kalau darat kuliah. Ya nak. Ada darat tanah tu bocor. Kalau wek lahatnya, tu aja tu. Di Madinah tak ada tanah bocor. Ya nak. Kare tanah. Tiba antanya lah tanang karena badan kemati. Tu lah. Itu cara mentanya zah ya. Kurang gara-gara gerang ketika nama muai ya. Itu tak betul gara-gara. Tak ada gara-gara. Walau ikhtalata muslimuna bi kuffarin. Sekiranya campur aduk orang muslim dengan orang kafir. Sama mati Contohnya empuk tabiang saya tak. Tu tsunami. Contoh seperti bahawa runtuh di atas mereka atap aja ini gua. Dan tidak berbeda mereka lagi. Nama muslim, nama kafir. Tidak beda. Bagaimana? Wajib. Karena keluar dari yang wajib. Supaya keluar dari yang wajib. Apa yang wajib? Memandikan seluruhnya. Dan sembahyang di atas mereka seluruhnya. Nak keluar dari yang wajib. Mandikan. Sembahyangkan. Paham? Dibaca yang sembahyang. Usalli ala hazihil janais. Kau tahu tak? Piniat atiak nama muslim dia. Tu. Ada mak kuah. Fa in sa'a salla alal jami'. Maka jika mengendaki seseorang, sembayangkanlah di atas seluruhnya sekaligus dengan sengaja orang yang muslim dari mereka itu. Yusali ala hazi janazatil muslimin. Akan betul tak? Yusali ala haza janaizil muslimin. Atau boleh juga di atas satu maka satu. Surang-surang. Hal keadaan dia meniatkan akan sembahyang di atas yang satu itu jika ada yang satu itu muslim. Wa yaqulu adu awak Allahumma firlahu in kana musliman. Ya Allah ampunilah orang ini kalau dia muslim. Itu dua awak ya. Karagu-ragu aduh. Wa yuqtafar, diampunilah ragu-ragu pada niat. Kan ikut-ikut doh. Ikut muslim kan ragu doh. Ada ampuni. Karena daru ikhtilatus syuhada bi ghairihim, campur aduk orang mati syahid dengan lain mereka orang mati syahid sama dengan campur aduk orang kafir tadi. Korang mati syahid kok. Ada orang mati syahid, ada yang tidak pindah jalih. Ya tak? Semua je. Niat kan? Ya tak? Kalau saya kan tak sembahyang kan dah? Kan tak di kapal, kan di kuburan saja. Apa semuanya itu? Ikhtilat orang syahid dan lain mereka seperti bercampur ikhtilat orang kafir tadi. Di nama kan tak dibuang darahnya dia. Dikuburkan senyo. Jo darah-darahnya. Niat awak kurang syahid kok. Tidak. Niat awak kurang syahid. Paham dia? Habis tu. Dan disyaratkanlah untuk sah sembahyang di atas mayat terdahulu memandikannya. Gitu.
Dimakruhkan sembahyangkan mayit mandi dulu. Dan dimakruhkan sembahyang sebelum dikafaninya mayat. Mengapa di mayat? Sudah dimandikan sembahyang sen, temu keluar. Batuh kafan dia dulu. Falau mata bihadamin wa ghairi, maka jikalau mati seseorang dengan sebab keruntuhan dan sebagai runtuh, seperti bahwa jatuh dia orang pada telaga, itu, dan sulit mengeluarkannya orang, dan sulit pula memandikannya jenazah orang, ba'alah lam yusalla alaih, tak sembahyangkan. Dikalah dorang mati karam, gitu, tak keluar-keluar, tak sembahyang. Kalau dorang nak mati keruntuhan, tak bisa. Jadi di mana? Kampung dulu, sekampung orang di daerah Priaman dia tak? Kan tak bisa digalinya tu. Bakal mandinya. Tak lah wajib sembahyang. Karena mengketiadani syarat sembahyang itu berkata Imam Nawawi dalam Syarah Mazhab, sah sembahyang, gitu, dan dimakruhkan sembahyang. Sembahyang sah tapi mukaruh. Dia kalau sembahyang sah tapi mukaruh apa? Tak perlu dia. Tak perlu. Dan disyaratkan bahwa tidak terdahulu orang di atas jenazah yang hadir. Hanya dia. Dan tidak pula kubur. Dia kalau sembahyang wak talambik tibo, mayat kulah dikuburkan, kan disuruh sembahyang jangan di belakang wak kubur, di muka. Faham? Dalam sembahyang, pada sembahyang tidak dahulu, gitu. Pada sembahyang di atas keduanya syarat. Disyaratkan bahwa tidak terdahulu dia orang di atas jenazah yang hadir. Tidak pula dahulu dia orang di atas kubur. Pada sembahyang di atas keduanya jenazah yang hadir dan kubur. Kalau sembahyang di kubur di muka. Di atas pendapat mazhab pada keduanya jenazah yang hadir dan pada kubur. Dan Imam Rafi'i berkata dia, diharamkan sembahyang di atas pendapat yang sahih. Dahulu wak bermayat, haram sembahyang tak? Tidak. Memelihara mereka itu dengan mayat yang hadir, kan cakap, dahulu mayat, di muka awak mayat, kalau mayat itu hadir ya. Memelihara mereka dengan mayat yang hadir dari mayat yang gaib dari negeri. Bahaya. Orang mati ke tinggi hak suka sembahyang. Atau orang mati pe kumbuh hak suka sembahyang. Maka sungguhnya orang sembahyanglah dia orang di atas mayat yang gaib sati barang yang dahulu. Tidak. Baru dulu. Walaupun di pihak kiblat mayat, walaupun di belakang kiblat sembahyang salah. Faham? Sekalipun jika ada mayat yang gaib itu di belakang punggung orang sembah, karena hajat kepada sembahyang di atas mayat yang gaib aja itu untuk mendapat manfaat orang yang sembahyang dan untuk mendapat manfaat orang yang disembahyangkan atasnya. Kan mayat tu? Jadi kalau sembahyang mayat kau, awak beruntung, orang mati beruntung. Dan boleh sembahyang di atas mayat, artinya atas mayat di masjid. Boleh? Bila kirahatin, dengan tidak makruh. Satu barang yang menjelaskan musannif dengan jabaran dalam kitab Raudah dan dalam syarah mazhab. Berkata musannif pada syarah mazhab, bahkan ianya salat di masjid itu sunat. Yo, afdal ya, afdal.
Jadi kalau orang mati, bawa kamu saji. Kalau orang lah silahnya kayo. Kalau mati orang ketemu merapak tu nah, dibawa sembayang kamu saji lah situ. Tak mau orang tu. Bantu balik-balik mai cina. Ya tu. Nak mai malah kau balik lah orang mantan balik-balik. Ya. Tu dulu orang awak, kaji orang awak. Tak kaji sebenarnya orang kaji orang awak. Sementara awak sembahyang saji lebih lebih wadal sembahyang mayat di masjid. Bangkau lebih afdal sembahyang mayat di masjid. Li hadisi muslimin. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Apa dia? Bahwa Nabi SAW sembahyang dia Nabi di atas Suhail bin Baida dan saudaranya di mana sembahyang di masjid. Nama saudaranya itu Sahal. Dan Baida itu sifat ibu keduanya. Namanya ibu Sidakdun. Hira. Dan pada bista. Dan di dalam kitab Takammulatid Safani, nama kitab tu, yang dalam itu. Iza qalatil arabu fulanun abyad wa fulanatun bayda fal makna nuqaul ardi minad dansi wal uyub. Di dalam kitab Takamulatud Daghani anyo, apabila berkata orang Arab syanu itu putih, laki-laki, si fulanah perempuan itu bayda, putih, maka makna kamu tidak bersih arat moral dari daki dan aib tandurang kau tak cacik. Tidak. Jadi kalau orang tak cacik, kecil orang Arab bayda. Kalau tiba bersih bayda, abiat ni kalau lelaki nak. Dan disunatkanlah menjadikan saf mereka, arti orang sembahyang di atas mayat, pada akan 3 saf atau lebih banyak. Di sembahyang mayat itu 3 saf atau lebih. Baik 3 saf ya, lebih. Bab itu kan ada hadis. Berkata musannif pada rodah kan ada hadis. Kena hadis yang sahih pada jadi demikian. Saf, menjadikan saf 3. Merawikan akan di hadis Abu Daud dan Tirmizi. Berkata dia Tirmizi hadis itu hasan. Berkata Hakim ianya hadis sahih menurut syarat hadis dia lafaznya hadis kanya. Al-hadis ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salah satu sufufin illa ghufiralah. Tidak dari orang muslim yang mati, kemudian disembayangkan di atasnya, kemudian sembayang di atas orang mati itu 3 saf, kecuali diampuni bagi orang mati tadi. Tadi saya. Ini istisna illa tadi. Enggak. Itulah makna riwayat lainnya hadis. Hakim saya. Hakim. Apa? Illa aujaba ibarat. Kecuali. Jadi tidak dari mayat yang muslim yang mati, maka sembahyang di atas mayat itu 3 saf, kecuali mewajibkan Allah. Artinya mewajibkan Allah bagi orang itu kan surga. Itu sama itu. Bis. Segitulah.